A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia menemani renungan kehidupan ini. Bagaimana kabar sahabatku pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin tepat kokoh di dalam diri. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian. Siapakah di balik layar hidup dan mati? Nah, siapakah di balik layar hidup dan mati? Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, jika kita perhatikan alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia yang kita lihat, yang kita saksikan dengan mata. Nah, tumbuh-tumbuhan hidup, mulai dari dianya menjadi bibit, tumbuh semakin besar, hingga suatu saat dia akan mati. Hewan seperti itu juga. Kita lihat kucing peliharaan kita, dari kecil dipelihara, tumbuh dewasa, akhirnya mati. Manusia pun seperti itu, tumbuh besar, lahir dari seorang ibu, dari kecil tumbuh sampai dia tua. Ada yang meninggal dalam kandungan, ada yang meninggal setelah dilahirkan, ada yang meninggal baru sehari umurnya di dunia sudah meninggal, ada yang baru 5 bulan sudah meninggal, ada yang sampai umur 85 tahun baru meninggal, ada yang usianya udah 103 tahun belum juga meninggal. Jadi siapa sebenarnya di balik layar hidup dan kematian ini? Nah, kalau kita memahami firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, Allah sudah berfirman bahwa dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan semuanya akan kembali kepadanya. Nah, jadi di dalam hadis mengatakan bahwa yang masuk ke dalam surga dan neraka itu adalah manusia dan jin. Jin ini termasuk daripada golongan setan. Bagi jin kafir, ada jin Islam. Nah, jadi di sini benarlah firman-firman Allah bahwa dialah yang mengatur hidup dan kehidupan ini. Makanya kita makhluk yang sempurna, yang memiliki akal dan pikiran untuk menentukan jalan hidup dan kehidupan ini. Karena sudah banyak peringatan-peringatan Allah terhadap manusia. Di salah satunya di surah An-Nas, bagaimana Allah sudah memberitahu bahwa was-was itu datangnya dari setan, dan berlindunglah dari jin dan manusia. Jadi dari manusia pun kita meminta perlindungan kepada Allah. Dalam hal apa kita minta perlindungan kepada Allah terhadap sesama manusia? Sementara kita diperintahkan melakukan hubungan silaturahmi. Di satu sisi
kita dimohonkan pula memohon kepada Allah, berlindung dari manusia. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa manusia ini pun ada yang mengajak ke dalam kesesatan, mengajak untuk melanggar perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada perintah-perintah Allah. Jadi mendekatkan diri kita kepada yang dilarang dan menjauhi apa yang diperintahkan. Nah, sudah terbukti bukan zaman sekarang ini? Nah, sudah terbukti berapa banyak manusia mengatasnamakan beragama Islam, tapi inti daripada ajaran dia menyesatkan umat Muhammad ini. Sudah terbukti. Yang Weldo, Mama Gufron, Wahabi Salafi. Kenapa Wahabi Salafi termasuk? Karena dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia yang menentukan amal manusia itu tertolak atau diterima. Sementara dia tidak paham kepada diri dia sendiri. Nah, jadi kita di dunia ini tidak bisa memposisikan diri kita sebagai Tuhan, sebagai Allah. Kita ini ciptaan. Kita hanya diberi pengetahuan untuk taat kepada Allah. Nah, jadi tidak bisa kita memvonis seorang. Gitu. 4 imam mazhab aja berbeda-beda. Ada yang berkunut, ada yang tidak kunut. Tapi mereka tidak bersisi paham. Itu karena luasnya wawasan keilmuan mereka. Begitu juga lah kita hidup di dunia ini. Makanya Allah anugerahkan pikiran untuk berpikir, untuk merenungkan, mencari selamat hidup dunia dan akhirat. Nah, seperti Wahabi Salafi selalu mengatakan ajaran tarekat itu ajaran sesat. Dari mana dasar dia mengatakan ajaran tarekat itu sesat? Sementara ajaran tarekat itu adalah ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Nah, kalau kita kaji sesuai semua apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, gitu. Dia menyampaikan hanya berdasarkan hasil bacaan, bukan hasil pemahaman dan pengalaman spiritual. Dia tidak bisa mengatakan bahwa firman Allah itu benar. Kalau dia mengatakan firman Allah itu benar, apa buktinya? Makanya di salah satu video saya tuh pernah mengajak bagi ulama-ulama Wahabi, ahli yang mengaku-ngaku berilmu makrifat, supaya kami dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah yang angker, supaya kami masuk satu persatu tanpa ditemani. Tapi tidak ada tanggapan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya bertuhan dan siapa yang tidak bertuhan. Dia menyebut Allah. Allah di mana? Allah itu hanya berupa tulisan. Nah, untuk orang awam memang cukup sekedar mengenal nama Allah, berzikir dengan Asmaul Husna, sudah benar. Sudah benar. Salat sudah benar. Sudah benar. Yang penting kita salat, Pak, 5 waktu ditambah sholat sunat, sudah benar, bagus. Tapi untuk orang yang ingin lebih dari sekedar itu, ingin mengetahui siapa yang sebenarnya sholat, saya ini apa, saya ini hidup di dunia ini sebagai apa saya di sini. Nah, disinilah kita harus mengetahui
Ada yang maha berkuasa di balik layar hidup dan kematian ini, yang bernama Allah. Inilah yang kita sembah. Inilah yang kita taati perintahnya. Inilah yang kita jauhi semua larangan-larangan darinya. Nya di sini siapa? Allah. Nah, jadi di balik layar hidup dan kehidupan ini, di balik layar hidup dan kematian ini, ada yang maha kuasa yang bernama Allah, yang sudah mengutus Nabi dan Rasulnya, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melalui Nabi kita lah, Rasul kita, Allah menyampaikan firman-Nya dan disampaikan Nabi kepada umatnya dan sampai dengan kita sekarang ini. Wahabi mengatakan tahlilan itu bid'ah. Membaca yasinan di malam Jumat bid'ah. Karena alasannya menentukan di malam Jumat. Nggak pada di malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain. Nah, karena itu dia hanya berdasarkan bacaan. Dia akhirnya bingung dengan ilmunya sendiri. Padahal malam Jumat adalah salah satu malam yang Allah muliakan. Itu yang pertama. Makanya kita membaca Yasin di malam Jumat. Yang kedua, malam Jumat, ya kan, malam yang diistimewakan Allah. Nah, kalau kita tengok di waktu-waktu sholat, ada waktu sholat yang sudah ditentukan. Ada juga sholat yang waktunya tidak ditentukan. Sholat sunat taubat, mana ditentukan waktunya? Cuman ada saat-saat waktu yang dilarang sholat. Kenapa dia dilarang waktu itu? Karena itu menyerupai penyembahan daripada agama lain. Matahari sedang naik, itu dilarang sholat. Karena agama lain ada menyembah matahari. Nah, maka dia dilarang. Allah itu melarang segala sesuatu itu pasti ada gunanya bagi manusia. Nah, jadi di sini untuk supaya selamat hidup di dunia ini, kita mohon perlindungan kepada Allah dari jin dan manusia. Kalau manusia sendiri kita tidak bisa mengatasinya, terbujuk atas rayuannya, bagaimana kita akan menghadapi jin, setan yang menggoyah keimanan manusia? Gitu. Yang tidak nampak, sedangkan yang nampak aja tak sanggup mengatasinya. Kita diajak korupsi mau, kita diajak maling mau, kita makan hasil curi barang curian mau. Nah, pemerintah sudah melarang jangan makan narkoba, tapi makan juga narkoba itu, padahal itu merusak kesehatan. Nah, padahal kita mengaku manusia yang sempurna, tapi kenyataannya kita manusia yang tidak sempurna. Karena kenapa kita disebut manusia yang tidak sempurna? Karena malas menggunakan pikiran. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, menasihati kita. Dia udah tahu umat akhir zaman ini bagaimana akan terjadi umat akhir zaman ini, akan terpecah belah seperti buih di lautan, banyak tapi tidak berarti. Makanya dia nasihati, janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Nah, sebagai salah satu contoh, saya sebutkan Mama Gufron. Mama Gufron mengaku dia bisa berbicara sama malaikat, bisa berbicara sama semut. Bahkan kalau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, sebut aja Gufron. Banyak pengikutnya, banyak.
Nah, para nabi tak ada mengajarkan hal seperti itu. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Apa kiblatmu? Mekah, Ka'bah. Siapa saudaramu? Muslimin dan muslimat. Tidak ada disebut gufran. Nah, yang weldo ajarannya, ilmu ma'rifatnya dengan merendahkan syariat. Padahal syariat itu titik dasar daripada hakikat dan makrifat. Jadi pondasi daripada hakikat dan makrifat adalah syariat. Jadi orang mengaku berilmu makrifat, tapi dia tinggalkan syariat, itu makrifat setan. Gurunya dari setan. Gitu. Nah, makanya Allah perintahkan berlindunglah dari jin dan manusia. Jadi kita ini berlindung kepada Allah dari jin dan manusia. Jin ini termasuk golongan setan yang kafir. Karena jin juga ada yang Islam. Nah, ya kan, dalam satu sejarah dan satu riwayat disebutkan kelompok jin mendatangi Nabi kita, memasuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 syahadat yang dia ucapkan. Apa 2 syahadat itu? Pertama, mengaku bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini 2 syahadat itu. Nah, jadi di sini, di dalam renungan kehidupan ini, kalau benar dalam mengikuti renungan kehidupan ini, maka hidup ini tidak ada persoalan. Kemanapun kita pergi, tak ada rasa khawatir. Karena kita menyadari, kita ini adalah ciptaan Allah. Dan kita berpedoman kepada firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Nah, dimanapun, Allah sudah katakan, dimanapun engkau berada, maka aku ada di situ. Ingatlah aku, dimanapun engkau berada. Allah ada perintah seperti itu. Ingatlah aku, dimanapun engkau berada. Nah, makanya di dalam orang-orang sufi ada yang mengatakan, ya karimun antallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya karimun antallah. Jadi siapa sahabat hidupmu? Allah. Siapa karibmu? Allah. Jadi kita dimana posisi pun, jadi kita akan tetap tenang. Berhadapan dengan siapapun kita akan tetap tenang. Karena yang dipanggil Allah untuk masuk ke jannahnya adalah jiwa-jiwa yang tenang. Manusia bisa menyampaikan apapun, mau dari kitab apapun yang dia baca. Tapi hasil akhir dari semua itu adalah di saat kita menghadapi sakaratul maut, meninggalkan dunia ini yang telah Allah janjikan. Nah, kita sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, di balik layar hidup dan mati ada kekuasaan yang maha berkuasa. Itulah Allah. Nah, jadi kalau kita kaji lagi, nanti orang-orang syariat semakin bingung. Karena syariat, hakikat, dan marifat ini adalah satu jalan yang menuju ke puncak. Kalau sudah kita sampai ke puncak, maka kita bisa memandang seluruh alam semesta ini. Nah, jadi pondasi dari agama kita adalah syariat. Di atasnya adalah hakikat. Di atasnya lagi adalah makrifat. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, orang-orang sufi selalu berkata, ya karimun antallah, la ilaha illallah. Jadi sahabat karib orang-orang sufi ini hanya Allah. Jadi dimanapun dia berada, dia tenang aja. Nah,
Apa sih Ustaz? Apa sih Buya? Apa sih Pak beda antara syariat dan hakikat? Dan marifat. Syariat itu adalah landasan berdasarkan bacaan, berdasarkan kitab-kitab. Hakikat ini adalah cara kita membaca dari bacaan tersebut. Nah, cara kita membaca, ada kan yang orang membaca harus pakai kacamata, ya kan? Ada yang tidak butuh pakai kacamata, ya kan? Nah, bagaimana cara kita melihat, membaca kitab ini? Nah, syariat tadi itulah kitab tadi. Nah, hakikatnya apa? Kita membaca buku itu. Kalau tidak dibaca tuh apa? Dibuka. Marifatnya apa, Pak? Hasil daripada apa yang kita baca. Jadi terwujud apa yang kita baca tadi. Makanya kalau orang syariat itu berdoa, kalau orang-orang marifat tidak berdoa lagi, habis kata, habis bunyi, habis huruf. Jadi dia tidak ada lagi kata-kata lagi. Nah, untuk orang syariat berdoa. Nah, disinilah perbedaan antara syariat, hakikat, marifat. Nah, di sini saya tidak mengajarkan ilmu marifat. Karena saya dulu belajar itu hanya berdasarkan keinginan saya, bukan dibujuk, bukan dirayu, bukan diajak-ajak, tapi memang murni keinginan saya untuk belajar ilmu agama Allah. Di salah satunya adalah bidang ilmu tauhid. Nah, yang saya kuasai adalah ilmu tauhid. Tauhid ini menghasilkan ilmu marifat. Nah, disitulah saya belajar. Makanya dalam merenungkan kehidupan ini, namanya sudah merenung. Merenung apa? Kehidupan, bukan melamun. Nah, merenung dalam kehidupan ini. Kita lihat orang tua kita meninggal, kita lihat sahabat kita meninggal, kita lihat suami kita meninggal, kita lihat istri kita meninggal, kita lihat anak kita meninggal. Nah, di mana mereka sekarang ini? Dan bagaimana tempat mereka sekarang ini? Nah, tidak ada yang tahu. Tapi orang marifat, insya Allah, Allah kasih tahu. Selamat atau tidaknya anaknya dalam perjalanan. Selamat atau tidaknya istrinya dalam perjalanan. Allah kasih tahu. Bukan Allah itu tidak adil. Entah, Allah itu maha adil. Ibarat sebuah gelas. Gelas itu akan diisi sesuai dengan ukurannya. Kalau gelasnya kecil, tidak mungkin diisi sebanyak-banyaknya. Tentu meluber dia. Nah, umpama gelasnya hanya segini, gelasnya hanya segini, mau diisi air sebanyak ini, mau diisi, itu gelas ini beluber, beluber dia. Tapi kalau gelasnya sebesar ini, diisi air sebesar ini, kurang dia, dimasukkan ke sini kurang air tuh, makanya disesuaikan setepatnya. Nah, makanya Allah itu menguji hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah itu menguji bukan di luar kemampuan kita. Jadi kenapa kita harus putus asa dalam kehidupan ini? Bahkan memilih untuk membunuh diri sendiri. Apakah saudara tidak menzalimi diri saudara? Saudara putus asa terhadap rahmat Allah. Sementara Allah sudah sebutkan, Dia itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Sebanyak apapun dosamu hidup di dunia ini, kalau engkau minta ampunan kepada Allah dan tidak ingin mengulangi lagi, maka Allah ampunkan. Itulah Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan Allah akan membalas perbuatan hamba-hambanya di muka bumi ini, yaitu surga dan neraka. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga sahabat-sahabatku yang setia mengikuti renungan kehidupan ini, Allah tanamkan keimanan di dalam diri, tidak goyah walaupun banyak godaan yang datang kepadanya, dan tetap akan mencari rezeki yang halal dan menjauhi rezeki yang haram. Nah,
Kenapa? Karena orang yang beriman tahu apa yang diraihnya di dunia ini bahkan dia tinggalkan. Kesuksesan yang dia dapat di dunia ini bakal dia tinggalkan. Maka untuk itu perbaikilah sholat. Perbaikilah sholat dan perbaikilah sholat. Jangan sampai sholat kita sama dengan sholatnya anak-anak. Yang kedua, perbanyaklah bersalawat. Supaya Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa kita ini termasuk golongan umatnya, termasuk dari golongan kaumnya. Kalau sudah kita ini, sudah Nabi kenal bahwa kita ini adalah umatnya, maka akan Nabi berikan syafaat. Nabi itu akan memberikan syafaat. Karena sudah sekenal, ini umatku ini, umatku. Makanya setelah dunia ini hancur lebur, kiamat datang, tibalah hari berbangkit. Yang pertama-tama Allah bangkitkan adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril ditanya oleh Nabi, hari apakah ini, wahai Jibril? Inilah hari yang Allah telah janjikan, hari pembalasan. Yang pertama kali Nabi tanyakan kepada Jibril adalah ummati. Umatnya Nabi. Makanya kita perbanyak berselawat. Perbanyak berselawat. Gitu. Jadi tidak ada ditanya Habib. Tidak ada. Habib kita sama dan kita ini. Itu cuma dia membesar-besarkan diri seperti balon. Habib ini membesar-besarkan dirinya dengan cita-cita kurafat itu seperti balon itu. Semakin besar isinya angin. Jadi pilihlah hidup saudaraku, sahabatku, dimanapun Anda berada. Tapi tidak semua Habib seperti itu. Itu ingat, tidak semua Habib seperti itu. Jangan pula kita benci. Karena kita dilarang membenci sesama. Kalau kita benci kepada ciptaan Allah, berarti kita benci kepada Allah. Yang kita benci, yang kita tidak suka adalah perbuatannya. Bukan orangnya, perbuatannya, perkataannya. Itu yang kita tidak sukai, bukan orangnya. Nah, di sini ada beda yang benang tipis. Benang yang sangat tipis. Nah, harus kita pahami. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, apabila sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, sembuh seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.